Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita dari podcast Dok Hotel. Ini adalah podcast dari Dok Hotel yang kedua. Mungkin sudah cukup lama podcast Dok Hotel tayang di YouTube dan live di Instagram. Tapi saya berharap pertemuan kita siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat dari sisi digital. Bersama saya host pada siang hari ini Yudis. Dan kebetulan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang akan membahas seputar tanda tangan digital, keuangan digital, sampai dengan ke sistem informasi rumah sakit yang dikemas secara apik. Kapan saya harus ke dokter? Kapan harus? Terkadang tuh orang suka salah mengartikan atau bahkan salah mendefinisikan Proses pada saat dia menginjakkan kaki di rumah sakit, tapi sejak di rumah. Nah, mungkin untuk jawabannya saya mengundang narasumber kita yang paling cantik hari ini. Beliau spesialis terkait dengan tanda tangan elektronik dari Tilaka. Beliau adalah CEO Tilaka, ada Ibu Debbie Saputra. Halo. Selamat datang Ibu cantik. Terima kasih loh sudah datang. Thank you. Dokter Dian sudah mention bahwa yeah. pentingnya tanda tangan digital di IMR gitu loh Bu. Nah mungkin boleh nih Ibu sedikit menjelaskan meskipun secara regulasi bahasanya adalah dapat, tapi kenapa sebaiknya menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikat di IMR? Tanda tangan digitalnya kita bilang ya. Jadi Iya. Definisi tanda tangan elektronik bersertifikat itu sama dengan tanda tangan digital gitu ya. Iya. Kita bilangnya ya. Oke. Sebenarnya ini lebih ke challenge-nya kita ya, sebagai penyedia tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital ini. Karena biasanya di rumah sakit, apalagi rumah sakit lagi keadaan gawat darurat segala macam ya, kalau kita harus tanda tangan gitu kan. Jadi mungkin saya ceritain dikit ya ke depan ya, mengenai challenge-nya itu, kan kita harus aman nih tanda tangan digital ini. Tanda tangan digital, kenapa disebut tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi? Mundur lagi dikit ya ke definisi tanda tangan digital ya, nggak apa-apa. Boleh dong, gitu ya. supaya orang bisa bedain ya tanda tangan elektronik mana yang tersertifikasi, mana yang biasanya kita asal nempel foto gitu ya. Betul. Ya itu ya. Jadi kita mundur dikit ya biar understanding tanda tangannya sama gitu. Jadi yang kita sudah biasa itu kan tanda tangan basah gitu ya, di kertas tanda tangan. Masih bisa ditiru, masih bisa. Banyak kasusnya. Iya. Nah, mungkin saya refer ke ini ya, ke apa IDAS namanya, agak teknis dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi dari sana sebenarnya tanda tangan elektronik itu ada level-levelnya gitu. Jadi ada level 1, level 1 itu mungkin juga sering kita lakukan tuh, tanda tangan, terus difoto gitu ya, kalau nggak di scan ya, terus di attach di dokumen. Nah gitu betul ya. itu yang sering banget saya lakukan. Nah itu ya. Itu kita sebutnya tanda tangan elektronik atau TTE yang basic. Atau yang paling tidak aman. Iya gitu, minim banget keamanannya gitu kan. Karena masih bisa tuh nanti kalau ada orang yang dapat si gambarnya di attach di dokumen-dokumen lain gitu kan. Dan kita nggak bisa tahu nih orang ini sebenarnya siapa yang mengattach ini. Gitu. Jadi si tanda tangan ini tuh nggak ada sertifikat di belakangnya. Nah itu level 1, kita sebutnya simple tanda tangan elektronik gitu ya. Nah itu ada level 2 nih. Nah level 2 ini lebih tinggi sedikit gitu ya. Jadi tanda tangannya bukan di foto aja, tapi tanda tangan ini di-generate oleh perangkat gitu ya. Perangkat ini teknis lagi sedikit ya, kita sebutnya PKI, jadi dia Public Key Infrastructure. Nah dia bisa generate, dia pakai private key, pakai public gitu. Mungkin nanti dijelaskan setelah ini lah ya, supaya nggak terlalu pusing gitu. Nah jadi dengan di generate ini tanda tangan dengan alat ini, maka dia bisa kelihatan tuh identitas yang tanda tangannya. Jadi dia ada sertifikatnya. Tapi tetap tanda tangan kita sendiri, tapi tetap ada sertifikat di belakangnya. Betul. Nah, ini level 2. Udah cukup aman, bisa dikatakan aman gitu ya. Jadi tanda tangannya kita bisa tahu identitasnya siapa. Terus juga ketahuan juga tuh kalau dokumennya diedit-edit. Gitu ya. Jadi ada history editnya. Betul. Tanda tangannya diedit ataupun dokumennya diedit itu
kita bisa kelihatan gitu Oh, ya. histori siapa yang tanda tangan bisa terlihat sejauh mana untuk yang level 2? Itu nanti kelihatan di sertifikatnya, kita bisa lihat. Tapi gitu. sudah tahu kayak, oh Yudis yang melakukan tanda tangan Benar, gitu ya. Artinya benar. di depan saya harus masukin dulu data diri saya sebelum saya melakukan tanda tangan. Betul. Nah, Oke. hanya biasanya kalau ini karena kan ini diterbitkannya oleh private CA biasanya. Jadi biasanya daftar pakai email, pakai nama aja sudah Cukup. bisa. Artinya kalau misalkan saya daftar email baru pakai nama Pak Vincent gitu ya, lantas karena Pak Vincent CFO, saya menandatangani surat pengeluaran uang, ya, bisa? Masih bisa itu saya bisa artinya ngelakuin, ya. Pak. Karena proses registrationnya itu nggak serumit iya gitu. Gitu ya. Nah, kita mungkin move ya ke yang level 3 gitu ya. Yang kita sebutnya tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi. Gitu. Nah, jadi sama sebenarnya kayak level 2 itu pakai perangkat, pakai PKI itu. Hanya kalau tadi kan sertifikatnya itu hierarkinya sertifikasi A lalu sertifikat pemilik gitu ya. Betul. Kalau ini diterbitkannya harus dari Trusted Service Provider atau di Indonesia itu kita sebutnya PSRE. Salah satunya Tilaka lah ya PSRE-nya gitu ya. Jadi hierarkinya itu kita ke Kominfo dulu, sertifikatnya Kominfo atau disebut RUT, lalu sertifikatnya Tilaka, barulah ke pemilik. Jadi ketika sertifikat pemilik ini diterbitkan, itu sudah dari Trusted Service Provider. Nah, kenapa nih kayak gini nih? Nah, ini agak tadi kan kita ngomongin registration ya untuk yang level 2 ya. Nah, kalau yang level 3 itu registrationnya ada banyak tahapannya, ada beberapa tahapan lah, nggak banyak lah ya gitu ya. Jadi si pemilik ini, calon pemilik ya, dia harus menyertakan identitas diri. KTP. Misalnya KTP ya. Non KTP bisa? Kalau kayak WNA itu pakai paspor, nama KITAS misalnya gitu ya. Kalau gitu. SIM bisa? SIM nggak bisa. Terkadang kan ada yang kalau KTP nggak ada SIM boleh. Ya, SIM nggak bisa. Kalau ini harus pakai KTP. Kalau WNI itu KTP gitu. Nah, jadi itu di attach gitu ya. Nanti kita akan cek ke Dukcapil. Nah, apakah ini valid atau enggak? Karena kan bisa aja fotonya diganti dan lain-lain tuh masih bisa gitu ya. Jadi kita akan cek ke Dukcapil. Jadi ada proses validasi ke Dukcapilnya. Artinya kadang kan kalau di Indonesia kayak contohnya di Multifinance gitu ya, ketika kita pengajuan kredit atau pembiayaan, lantas KTP nggak ada, kan bisa pakai KTP sementara nih. Nah, kalau di tanda tangan digital tersertifikat itu berarti tidak boleh. Nggak bisa. Harus KTP asli gitu ya. Betul. Jadi registrationnya benar-benar kita jagain. Nah, nggak hanya itu. Jadi ketika registration kita lakukan liveness. Gitu. Pastikan ini benar-benar human gitu ya, orangnya gitu kan ya. Ini bukan video ataupun orang yang pakai topeng, kan banyak tuh ya anti-spoof gitu ya. Nah, itu dicek tuh. Jadi liveness-nya nanti orangnya harus buka mulut atau kedip-kedip mata gitu, diyakinkan kalau ini orangnya. Nah, jadi ada step-stepnya sebelum sertifikat itu terbit. Jadi pas registration kita hati-hati banget gitu supaya kita yakin identitas orang yang akan tanda tangan tuh dialah gitu, bukan orang lain. Nah, itu satu ya. Nah, nanti pada saat dia tanda tangan, tadi kan kita kan lakukan liveness tuh. Nah, jadi kita ada simpen wajahnya dia ya. Buat apa? Ketika dia tanda tangan nanti, tanda tangan dia akan menggunakan wajahnya dia tuh. Di face recognition. Apakah benar orang yang sama seperti yang daftar untuk melakukan tanda tangan? Benar gitu. Jadi mungkin proses registrationnya lebih kompleks ya dibandingkan level 2 atau level 1 gitu ya. Tapi pada saat tanda tangannya akan jadi lebih aman. Kalau misalkan kembali lagi ke masalah IMR tadi, itu gimana? Jadi ini challenge-nya ya. Tadi kan nggak padahal sebenarnya SIM-ARES itu kan sudah dokternya udah jelas ya gitu ya. Dokternya ada. Terus pasiennya benar ada. Identitasnya juga udah jelas gitu kan mungkin ya gitu ya. Kalau pasien mungkin separate skenario ya. Kita coba yang dokter dan sama perawat yang identitasnya udah jelas gitu. SIM-ARES-nya juga sudah ada verifikasi dan lain-lain dan ini under badan usaha kita bisa bilangnya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita nggak usah melakukan step-step yang begitu rigid ya. Nah, ini ada teknologinya yang memang kita harus ada enhance atau improvisasi ya di bisnis proses supaya lebih faster, lebih nyaman para dokter dan perawat ini dan lebih cepat digunakan. Benar, tanpa melangkahi regulasi.
Nah ini ditilakan memang teman-teman nih, teman-teman yang di dapur nih ya, bagian development, mereka sudah siapkan, mungkin nanti kalau pas kita launching lah ya, kita ngobrol lagi gitu ya. Jadi gimana di sini kita si dokter dan lainnya tidak usah ngeregister step-step lagi, ya betul, tanda tangannya pun juga misalnya bayangin nih kalau ada 10 dokumen dokternya bisa 10 kali FR gitu ya. Nah itu, nah proses itulah yang akan kita shorten gitu. Berarti dok kan jadi saya jadi bu dokter ya, jadi bu dokter Dian gitu ya. Jadi berarti Bu, kalau misalkan tadi kan use case-nya adalah untuk dokter dan perawat gitu ya. Nah artinya kalau misalkan nanti sudah launching Tilaka yang seamless registration-nya gitu ya, sangat memungkinkan untuk pasien bisa menggunakan juga berarti ya dok ya, dan Bu Debbie ya, karena kan kayak saya misalkan pribadi sering beberapa kali lihat kasus di rumah sakit gitu ya, keterlambatan penanganan atau keterlambatan operasi karena lama nunggu penanggung jawab untuk tanda tangan. Nah, ketika sudah tanda tangan digital, artinya bisa langsung dalam perjalanan tanda tangan approve boleh tindakan, langsung dilakukan tindakan. Gitu ya? Iya, betul. Hanya memang ada satu challenge lagi ketika pasiennya itu yang nggak sadar ya. Nah, perwaliannya itu ada challenge yang kita harus solve sih. Tapi kalau misalkan ternyata pasiennya tidak sadar, boleh walinya yang melakukan tanda tangan? Ya, betul. Nah, cuma kan proses registration ini yang kita challenge ya, yang kita harus solve. Sama mungkin kalau tadi kan Bu Debbie sempat mention bahwa proses untuk validasi bahwa yang melakukan tanda tangan adalah benar orangnya adalah dengan melakukan FR gitu ya. Apakah ada jenis atau tipe validasi lain selain FR gitu ya? Misal nih kadang mungkin entah ada kendala dengan wajahnya atau apa, jadi FR-nya dia tidak terdeteksi gitu ya. Tapi sedangkan dia membutuhkan tanda tangan digital saat itu juga. Nah, ada opsi verifikasi lain kan? Jadi sebenarnya kalau pada saat registration memang tetap ya kita harus pakai liveness ya. Cuman ketika dia mau tanda tangan, dia bisa punya opsi nih, nggak hanya FR. Jadi bisa ada FR ataupun juga ada OTP. Gitu. Jadi kalau misalnya dia choose, saya nggak mau nih pakai FR gitu, saya mau pakai OTP. Gitu. Jadi ada, tapi itu ini ya multi-factor authentication ya. Jadi kan dia loginnya pakai password, lalu pada saat tanda tangannya dia pakai OTP. Jadi tetap harus dua kali gitu ya untuk memastikan bahwa kan? Benar dia yang melakukan tanda tangan. Betul. Untuk saat ini Bu, perannya atau manfaat utama dari tanda tangan digital di dunia bisnis gitu ya. Kalau misalkan kita sangkutkan dengan digital keuangan atau keuangan digital dan rumah sakit mungkin tadi udah sedikit di-mention, tuh sejauh mana? Manfaatnya untuk bisnis ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin sebelum kita ke manfaat ya, kita lebih ke kebutuhannya apa dulu nih gitu kan ya. Kebutuhannya apa dulu. Misalnya kebutuhannya untuk meng-attach data elektronik ya ke data elektronik lainnya. Misalnya contohnya kan kalau tadi kan tanda tangan tuh elektronik di-attach ke dokumen. Tapi sebenarnya bisa juga ke aset lain, misalnya ke transaksi. Misalnya tadi ada ini lebih luas lagi ya, karena orang-orang kan biasanya melihatnya tanda tangan digital itu lebih ke tanda tangan dokumen gitu ya, di dokumen aja gitu kan ya. Sebenarnya bisa di-attach ke macam-macam aset sebenarnya gitu. Memang khusus mungkin hari ini kita ngomongin dokumen, ini cuma buat pengetahuan lebih nih ya. Jadi lebih luas. Si tanda tangan digitalnya ini tuh bisa di-attach ke transaction, misalnya ke barang gitu. Jadi mereka punya sertifikat elektronik gitu. Nah, jadi kebutuhannya nih. Nah, mungkin kalau untuk di bisnis yang sekarang saya bahas lebih ke dokumen ya, misalnya gitu ke dokumen. Udah pasti kan kalau kayak tadi aja deh, misalnya di perjalanan orang bisa tanda tangan ya, gitu. Udah pasti untuk transaction akan lebih cepat. Untuk bisnis kan harus cepat ya. Artinya ketika ada PKS gitu ya, dengan skala miliaran gitu ya, nggak perlu harus duduk bareng tanda tangan biar difoto doang, tapi sambil di pesawat masing-masing bisa tanda tangan gitu ya. Bisa tetap jalan. Yang satu di mana, yang satu di mana. Benar. Jadi speednya itu akan jadi lebih cepat. Nah, tapi kalau dengan tanda tangan digital tadi gitu ya, digunakan di PKS gitu, perjanjian kerjasama, apakah ada nominal tertentu batasan bahwa boleh menggunakan tanda tangan digital dengan batasan nilai rupiah tertentu di skala bisnis, tapi kalau lebih dari angka tersebut itu tetap harus fisik datang. Ada regulasi mengatur itu? Regulasinya enggak sih. Jadi sebenarnya regulasi yang diatur itu sekarang ini adalah lebih ke dokumen apa yang boleh tanda tangan. Jadi basically sih semua dokumen boleh tanda tangan. Hanya di undang-undangnya itu ada misalnya surat berharga kayak giro
sama cek. Nah, itu belum boleh menggunakan. diizinkan ya tanda tangan digital gitu ya. Tapi selain giro dan cek semua Terus, sudah diakui oleh negara. Terus ada lagi nih kayak surat kepemilikan rumah kayak gitu ya. Terus misalnya ini kalau di kepolisian tuh bikin BAP kayak gitu. Nah, itu juga masih belum boleh tuh. Jadi ada definisinya lah ya di undang-undang. Nah, hanya yang menarik itu ini terkait dengan yang PPAT ya. Jadi di undang-undangnya masih belum, tapi sebenarnya di yang akta PPAT itu sudah diperbolehkan, dapat gitu ya, sama nih kayak yang dari Kemenkes dapat menggunakan tanda tangan elektronik gitu ya. Nah, tapi karena undang-undang kan lebih tinggi ya ininya ya. Betul. Jadi saat ini kita masih refer ke undang-undangnya ya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini ada yang mungkin ada konflik sedikit ya gitu. Iya. Oke. Kalau gitu Bu, kalau tadi kan sebenarnya berarti secara undang-undang tanda tangan digital yang sudah level tertentu sudah diakui oleh negara keabsahannya. Yang artinya kalau misalkan ternyata terjadi kasus lantas masuk ke meja hijau atau di ranah pengadilan, itu sudah bisa dijadikan barang bukti ya Bu ya? Benar. Karena kan udah ketahuan tuh siapa yang tanda tangannya, timestamp-nya sudah kelihatan. Tapi meskipun dia sudah ada timestamp-nya, siapa yang menandatangannya, terus sudah melalui proses KYC di depan, masih mungkin nggak sih ini dipalsuin Bu? Itu dia, balik lagi ke registration-nya ya, gitu. Nah, registration-nya ini kita benar-benar harus dilakukan dengan benar gitu. Memang kadang-kadang ada pemilik yang calon pemilik ya atau calon user yang ribet banget ya, bisa nggak ya sekretaris saya aja yang daftarin, nah kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah, atau misalnya dia sharing OTP-nya, nah itu. Jadi memang harus ada kesadaran juga dari yang memiliki pemiliknya tanda tangannya. Tapi sebenarnya kalau secara teknologinya dan regulasinya itu sangat aman, tidak bisa dipalsukan. Gitu. Selama tidak disalahgunakan seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya. Kasih misalkan Pak Vincent kasih OTP-nya ke dokter Dian gitu ya. Itu yang nantinya malah jadi membatalkan di mata hukum karena ada proses fraud di dalamnya gitu ya. Nah, cuman berarti di prosesnya tersebut ya balik lagi perlu ditelisik lebih lanjut oleh pihak yang berwenang ya, karena kan sebenarnya nggak ketahuan juga. Kecuali kalau misalkan mungkin ya Bu ya, secara validasi tanda tangan hanya boleh menggunakan FR aja gitu ya, karena kan muka nggak bisa dipalsuin. Benar. Nah, Bu, kalau misalkan tanda tangan digital sudah melalui proses eKYC di depan yang cukup panjang gitu ya, yang nanti akan segera kita simpleskan gitu ya. Nah, kan beberapa kasus gitu ya, untuk KTP di Indonesia sendiri kan masih nggak oke-oke banget sebenarnya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Dukcapil ya. Faktanya demikian gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata ketika foto orangnya kurus, tapi ketika dia pendaftaran jadi gemuk gitu, atau yang sebelumnya wajahnya mulus, ketika daftar karena habis putus cinta jerawatan gitu, nggak kebaca nih. Gimana tuh? Memang saat ini
itu adalah kasus nyata yang kita hadapi ya. Nggak itu aja, misalnya mulai ada kerut-kerutnya gitu ya, gitu. Terus ini juga ada juga kasus misalnya yang sebelumnya nggak berhijab gitu ya, lalu berhijab gitu. Nah ini kadang memang ketika kita ke Dukcapil itu di reject, dibilang datanya tidak valid gitu ya. Nah ini yang menyebabkan kita akhirnya kita juga harus komunikasi juga nih sama pemiliknya gitu, calon usernya. Jadi mereka juga harus update si KTP-nya ke Dukcapil gitu. Artinya sebelum si calon pemilik ini update KTP-nya ke Dukcapil, entah itu update foto gitu ya, belum bisa menggunakan layanan tanda tangan digital yang tersertifikat. Benar. Karena kita juga nggak bisa sembarangan ya, kita belum tentu tahu nih orang ini walaupun pas video call mukanya sama, tapi kan kita nggak tahu KTP-nya itu kan dia bisa edit fotonya kan gitu. Jadi ya kita nggak bisa melakukan apa-apa nih terkait yang ini sampai dia update dulu, baru dia akan melakukan EKYC ulang. Kalau approve baru bisa keluar TTE, tanda tangan digitalnya gitu. Betul. Nah Bu, kalau misalkan kasus itu terjadi di perusahaan gitu ya. Nah kalau misalkan kayak di perusahaan yang dia sudah mulai mengatur bahwa semua dokumen harus dilakukan tanda tangan digital tersertifikat gitu ya, khususnya dokumen-dokumen pengeluaran uang gitu atau yang ada hubungannya dengan transaksi uang. Lantas ternyata salah satu atau dua karyawannya tidak bisa di KYC di depan, artinya ada satu lini yang dia terpaksa tidak bisa tanda tangan. Nah untuk dokumen yang harus menggunakan tanda tangan digital tadi, lantas misalkan saya sudah melakukan tanda tangan digital tersertifikat tadi gitu ya, tapi masih harus menunggu Bu Debbie yang masih belum di-approve nih tanda tangan digitalnya. Nah itu bisa di-combine nggak ya antara tanda tangan digital tersertifikat dengan yang tidak tersertifikat? Karena harus nunggu KTP approve dulu nih. Oke. Good question. Jadi sebenarnya kalau kami sarankan itu harus sama semuanya gitu. Jadi kalau misalnya semua pakai tanda tangan basah, semua tanda tangan basah. Kalau semuanya tersertifikasi sama, jadi levelnya sama, itu yang kami sarankan. Nah tapi ketika dibawa ke ranah hukum ya, ini koreksi ya kalau saya salah ya, ini dari yang pengetahuannya saya, kalau dibawa ke ranah hukum sebenarnya nggak masalah misalnya itu mau tanda tangan level berapa, selama orang itu bilang iya gitu, saya yang tanda tangan itu. Biasanya jadi problem itu ketika orang tersebut bilang bukan saya yang tanda tangan gitu. Nah yang tersertifikasi ini kan sudah jelas nggak bisa disangkal ya, makanya disangkal gitu ya, nggak bisa disangkal lagi. Tapi kalau misalnya yang level lain itu kan dia masih bisa menyangkal. Nah untuk dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan digital level 3 tadi ya, gitu ya, itu masih bisa edit nggak? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa diedit. Kalau misalkan kayak saya jahil gitu, saya ganti. Oke. Jadi sebenarnya kalau biasanya pakai Adobe Reader gitu ya, kita bisa taruh komen-komen gitu. Nah nanti dia keidentifikasi kok. Kalau itu komen, tapi komen itu tidak dianggap sebagai bagian mengubah daripada isi ya. Tapi kalau misalnya mengubah isi itu bisa ketahuan kok. Kalau mengubah isi otomatis bisa ketahuan. Nah untuk dokumen yang dia ditandatangani dengan level 3 tadi, itu bagaimana cara kita untuk memvalidasi bahwa dokumennya masih asli? Oke. Jadi kalau di Tilaka ya khususnya ya, di Tilaka itu di portalnya kita, siapapun itu walaupun dia nggak login ke sistem kita ya, jadi siapapun itu bisa upload dokumen tersebut. Misalnya dia dapat, oh ini dari Tilaka nih, upload dokumennya di portal Tilaka, nanti bisa keluar informasinya, sertifikatnya, siapa yang tanda tangan dan kapan dan lain-lain. Gitu. Atau apakah dokumen tersebut masih asli atau enggak? Benar. Jadi nanti ada indikasinya gitu. Kalau misalnya sudah dokumennya ini sudah dimanipulasi dan lain-lain, bisa kelihatan gitu. Bisa kelihatan. Artinya saya sebagai pengguna tanda tangan digital nanti akan jadi lebih aman gitu ya, bahwa nggak akan dipalsuin nih tanda tangan saya gitu. Ya. Kalau dipalsuin pasti ketahuan. Benar. Gitu. Even satu lagi kalau di Tilaka itu ketika misalnya kita dapat dokumen ya, mungkin dokumennya nggak lewat dari portal kita dari luar, begitu kita mau upload gitu ya, dan sudah ada tanda tangan digital, dari sistem kita sudah lihat nih tanda tangannya, ini asli nggak sih tanda tangannya gitu, atau tanda tangannya ini beneran TTE nggak sih gitu. Jadi nanti kita kasih notifikasi nih supaya usernya aware. Gitu. Nah artinya baik Tilaka, terus SIM-RS maupun Cering ini ketiganya sama-sama mendukung ramah lingkungan yang udah akan paperless semua ya, plus paper lah ya. Jadi benar. Kita pecinta lingkungan nih, pecinta lingkungan semua. Nah kalau tadi kita bahasnya adalah untuk di EMR gitu ya. Nah untuk di sektor kesehatan sendiri selain di EMR,
tanda tangan digital tuh bisa dipakai di mana aja sebenarnya Bu ya? Sebenarnya kalau yang sejauh riset sejauh ini paling kritikal sih di IMR ya, Dok ya kayaknya ya, itu karena kan itu bisa dipakai juga untuk asuransi ya Dok ya, itu ya. Jadi itu lumayan kritikal karena itu pakai asuransi dan bawa ke ranah hukum. Jadi hanya di IMR satu aja ya, karena kan biasanya di rumah sakit tuh akan berhitung nih berapa banyak nih tanda tangan yang harus dipakai gitu kan. Nah, artinya sebenarnya pada saat registration pasien juga ya Dok ya, gitu ada tanda tangan juga sebenarnya gitu. Oke, jadi pada saat registration awal, lantas di IMR, di akhir udah nggak perlu tanda tangan digital lagi sebenarnya, cukup tinggal bayar aja ya. Bisa juga sih sebenarnya gitu. Jadi memang ini tergantung dengan bisnis prosesnya di rumah sakit ya, di mana titik-titik yang kritikal yang harus menggunakan tanda tangan digital. Gitu. Oke, kalau begitu, ada pesan Bu untuk para peserta di Zoom maupun di live kita gitu ya terkait dengan himbauan menggunakan tanda tangan digital gitu ya supaya jangan ketipu nikah sama siapa ngapain tanda tangan siapa gitu ya. Iya, mungkin lebih ke saya ini terima kasih juga diundang sini ya supaya bisa lebih cerita gitu ya sama teman-teman semua ini bahwa pentingnya registration gitu ya. Kadang-kadang kita merasa aduh dia ribet ya gitu ya. Padahal sebenarnya keribetan itu di belakangnya untuk keamanan gitu ya. Nah jadi hati-hati juga pegang kartu identitas gitu ya karena bisa disalahgunakan. Dan juga misalnya satu hari harus menggunakan teman-teman ini harus menggunakan tanda tangan digital, disarankan lebih baik menggunakan FR karena itu lebih aman ya. Betul, karena gitu. Muka nggak bisa ditukar. Betul, kecuali ada yang operasi sama persis ya gitu ya. Ya kayak gitu. Dan jadi sebenarnya lebih ke dari sisi kami para EPSRE juga itu adalah big challenge bagaimana supaya registrationnya kita ini lebih cepat ya, lebih nyaman tanpa mengurangi keamanan. Oke, tapi saat ini hanya untuk B2B aja ya, kalau B2C masih belum? Maksudnya bagaimana? Sorry. Jadi untuk tanda tangan digital hanya bisa yang ada bisnis proses atau perusahaan yang menggunakan, atau apakah perorangan pun sudah bisa? Perorangan juga bisa. Sekarang sudah bisa? Perorangan sudah bisa untuk juga. Untuk Ditilaka juga sudah bisa? Iya, sudah ada juga. Jadi dari kita, khususnya untuk API ya, jadi ada channel, ada kita yang saat ini, yang bisa teman-teman mungkin akses dari tilaka.id gitu ya. Nah itu portal yang masih dalam payungnya badan hukum ya perusahaan. Tapi untuk yang API mungkin yang tertarik dengan API untuk connect dengan API Tilaka itu sudah bisa baik personal maupun yang bisnis. Oke. Nah artinya lebih ke API ya Bu. Mungkin agak sedikit menarik nih Bu. Meskipun sudah ada pesan-pesan boleh ya. Mungkin ada yang penasaran juga. Boleh, karena sebentar lagi sebenarnya sesi tanya jawab juga nih kita, gitu kan. Kalau misalkan tadi kan API, nah sedangkan kalau misalkan kita ngelirik gitu ya di salah satu pemilik tanda tangan digital level 3 juga, ketika misalkan saya butuh untuk tanda tangan surat tertentu tanpa harus terikat dengan Docotel gitu ya, atau company tempat saya bernaung, saya bisa mendaftarkan secara pribadi tanda tangan digital saya ke sana gitu kan, tanpa melalui API tapi melalui aplikasi. Nah untuk Tilaka sendiri sudah bisa support itu? Iya sudah bisa juga. Jadi misalnya kayak Mbak Yudis gitu ya, Mbak Yudis kan bisa punya akun sebagai personal gitu ya, atau misalnya under Docotel gitu. Nanti sertifikatnya bisa beda tuh. Kalau yang personal sertifikatnya ada tulisannya tuh personal. Tapi kalau yang nanti under Docotel nanti ada nama company-nya. Jadi ketahuan ketika tanda tangan on behalf of personal atau on behalf Docotel. Luar biasa sekali. Berarti untuk klien-klien yang hari ini juga hadir di Zoom gitu ya, ketika sudah menggunakan Sring, maka semua klien, teman-teman partner atau klien kita di Zoom bisa mereferalkan juga kalau ada rekan yang memiliki pemilik direktur atau bahkan dokter di rumah sakit. Kita juga punya SIM-RS, ada dokter Dian di sini gitu ya. Dan juga kita karena Docotel sendiri kita adalah entitas di mana sistem yang kita bangun dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke tanda tangan digital pun kita bisa support gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Apakah bisa mulai di-share pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya ada dari Viola.
Efisiensi kan bisa efisiensi cost, bisa juga efisiensi time, Iya. gitu ya. Jadi memang sudah saatnya kita beralih ke digital bagi bangsa-bangsa yang ingin irit gitu ya. Nah, Dokter Dian mungkin bisa bantu jawab, Dok. Terkumpul dan akhirnya kita bisa memperkirakan. Tapi kalau kita pulangkan rawat tambah sehari aja, tapi kita optimalisasi gitu kan terapinya. Teknologi digital, better through teknologi.